Pemirsa, benarkah Prabowo sedang mengatur strategi untuk lepas dari bayang-bayang dominansi Presiden Jokowi di pemerintahannya nanti? Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, serta analis politik Prof. Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Bang Dhanil, Pak Kamhar, dan juga Prof. Ikrar. Selamat malam, Mbak Silvia. Baik, oke. Kami munculkan lagi ya kutipan pernyataan dari peneliti senior BRIN tadi, Firman Nur, yang mengatakan ada tendensi Prabowo sedang membangun keseimbangan kekuatan di dalam kubu pengusungnya. Hal ini penting supaya Prabowo benar-benar jadi pemimpin ketimbang hanya pelaksana keinginan Jokowi. Bang Dhanil, apakah selama ini sebagai capres Pak Prabowo hanya pelaksana keinginan Presiden Jokowi? Mbak Silvia, pertama yang harus dipahami adalah sejak awal komitmen yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo ketika menjadi presiden itu adalah komitmen mempersatukan dan menjaga persatuan. Itu kalimat yang selalu diulang-ulang oleh Pak Prabowo. Kemudian kedua, Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwasannya beliau ingin menjaga dan melanjutkan warisan baik pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dalam hal ini presiden-presiden sebelumnya. Pak Jokowi punya warisan baik dan itu harus dilanjutkan. Pak SBY punya warisan baik ketika beliau menjadi presiden. Itu harus dilanjutkan. Bu Megawati punya warisan baik ketika beliau menjadi presiden. Itu juga harus dilanjutkan. Dan presiden-presiden sebelumnya. Nah, tentu Pak Prabowo ingin belajar langsung dari para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Makanya beliau banyak bersilaturahim, banyak berdialog, berdialektika dengan presiden-presiden sebelumnya. Dengan Pak Jokowi secara rutin, apalagi pada saat ini Pak Prabowo adalah bawahan Pak Jokowi dalam hal ini sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian dengan Pak SBY juga tentu beliau berkomunikasi, beliau berdialog, beliau belajar, sharing dan macam-macam. Kenapa? Karena sejak awal tadi komitmennya ingin melanjutkan kepemimpinan dan warisan kepemimpinan presiden sebelumnya. Jadi kalau kemudian ada analis yang agak tendensius seolah-olah belum apa-apa, kemudian ini terkait dengan dominasi satu pihak, saya pikir tidak betul. Ini terkait dengan komitmen Pak Prabowo untuk menjaga dan melanjutkan pembangunan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Oke, secara spesifik Bang Dhanil, sebetulnya apa yang dimintakan oleh Pak Prabowo ke Pak SBY ini? Wejangan yang apa? Untuk apa? Banyak hal ya. Pertama kan tentu kan Pak SBY adalah presiden yang memimpin Indonesia 10 tahun, 2 periode. Kemudian Pak SBY juga pendiri atau sebutlah pemimpin partai politik sebelumnya. Dan itu sama dan serupa dengan Pak Prabowo. Nah, tentu penting beliau berkomunikasi dan belajar, meminta nasihat, minta masukan dari Pak SBY, termasuk terkait dengan legasi atau warisan kepemimpinan yang pernah dirancang dan dimulai oleh Pak SBY. Hal yang serupa juga disampaikan dengan Pak Jokowi, berdialog dengan Pak Jokowi, bahkan intensitasnya memang banyak. Kenapa? Karena Pak Prabowo adalah bawahan langsung Pak Jokowi pada saat ini. Oke, baik. Saya ke Prof. Ikrar dulu ya. Prof. Ikrar, ada analisa bahwa selama ini Prabowo itu hanya menjalankan keinginan Presiden Jokowi, terutama yang terkait dengan proses pemilu 2024. Anda sependapat dengan analisa ini, Prof. Ikrar? Ya, sebagian besar saya sependapat ya, karena Anda tahu ya, bahwa Prabowo Gibran itu kan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden terpilih sehingga saat ini ya, itu akibat dari peran dominan dari Presiden Jokowi ya, dan itu tidak terbantahkan lah ya. Saya beri contoh misalnya bagaimana kemudian pasangan ini akhirnya tetap maju ya, bagaimana kemudian Presiden menggunakan berbagai cara untuk memenangkan pasangan ini ya, dan kemudian bahkan Presiden sendiri mengatakan bahwa
dia ingin menjadi jembatan gitu kan. Dan kalau dia menjadi jembatan itu berapa kali saya kritik juga ya. Yang meminta dia menjadi jembatan siapa? Apakah itu Presiden terpilih Prabowo Subianto ya, atau yang pasti akan terpilih, atau yang dianggap pasti akan terpilih lah ya, ataukah kemudian dia sendiri ya. Dan Anda juga jangan lupa ya bahwa beliau berupaya awalnya ya untuk kemudian memiliki partai politik sendiri gitu kan. Dan tadinya Anda tahu dia ingin memasukkan misalnya PSI ke parlemen. Tapi Anda tahu ya bahwa PSI itu terlalu kecil ya untuk bisa menjadi alat politik Jokowi, dan juga terlalu kecil untuk kemudian bisa mempengaruhi parlemen. Makanya kemudian masuklah dia ingin mempengaruhi melalui Partai Golkar ya. Dan Anda juga tahu ya, mungkin Bu Daniel itu tidak merasakan karena beliau tidak menjadi anggota Partai Gerindra gini mungkin untuk saat ini ya. Tapi teman-teman di Gerindra merasakan sekali bagaimana hasil pemilu legislatif saat ini ya, yang tadinya misalnya Gerindra itu berada di atas angin ya, tiba-tiba kemudian kok suaranya banyak direbut oleh Partai Golkar gitu kan. Ini yang kemudian menjadi ada banyak selentingan di luar ya, bahwa istana juga bermain untuk kemudian meningkatkan perolehan suara dari Partai Golkar, karena memang Jokowi juga punya kepentingan untuk suatu saat bisa menjadi atau mengambil alih Partai Golkar begitu. Oleh karena itu berarti sekarang Prabowo pun punya kepentingan untuk bisa mencari kekuatan atau keseimbangan baru di luar pengaruh Presiden Jokowi, agar Presiden Jokowi ini nanti tidak terlalu cawe-cawe di pemerintahannya yang baru. Apakah begitu? Betul, biar bagaimanapun Prabowo juga bukan orang diam-diam saja, bukan orang kemudian yang tidak memiliki strategi ya. Beliau juga tahu persis bahwa yang namanya Joko Widodo itu memiliki langkah-langkah, bukan satu langkah tapi juga 4 langkah atau strategi yang boleh dikatakan bukan cuma plan A tapi ada plan B, plan D, plan C, plan D gitu kan. Dan karena itu biar bagaimanapun Pak Prabowo juga harus memiliki plan yang lain supaya beliau bukan menjadi penerus dalam tanda kutip yang kemudian tidak memiliki independensi untuk menjalankan apa yang akan menjadi kebijakan beliau begitu. Baik, oke. Pak Kamhar, Anda sepakat kalau misalnya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Pak SBY sebanyak 2 kali setelah pemilu itu adalah karena Prabowo sedang mencari pengaruh kekuatan baru di luar Presiden Jokowi, dan orang yang dianggap tepat itu adalah Pak SBY karena memang orang yang memiliki pengaruh, pernah menjadi Presiden ke-6 RI. Anda juga, apakah Demokrat merasa memang Pak SBY bisa memberikan kekuatan atau keseimbangan baru di pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Terima kasih Mbak Sylvia. Jadi yang pertama, senada dengan apa yang disampaikan Bung Daniel tadi ya, bahwa kami menilai membaca silaturahmi yang terus dibangun oleh Pak Prabowo, masuk dengan Pak SBY dan berbagai tokoh-tokoh nasional lainnya adalah semangat untuk melanjutkan legasi kepemimpinan yang baik dari para pendahulu. Dan itu yang pertama. Yang kedua juga konteks silaturahmi atau pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBY tentu tak lepas bahwa dari posisi politik saat ini Partai Demokrat merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Lagi pula antara Pak Prabowo dan Pak SBY memiliki hubungan historis yang sejak lama, sejak di Taruna, memiliki hubungan persahabatan, dan ini sering dipresentasikan baik oleh Pak Prabowo maupun Pak SBY pada berbagai kesempatan pertemuan resmi di Partai Demokrat tentang hubungan persahabatan mereka. Karenanya kami menilai bahwa ketika pasca Pilpres ini terbangun silaturahmi yang relatif intens antara Pak SBY dengan Pak Prabowo, ini adalah sebuah konsekuensi logis sebagai mitra koalisi, dan hubungan antara Pak Prabowo dan Pak SBY hubungan persahabatan yang tentu antara satu dengan yang lain ingin mensupport sahabatnya untuk sukses ke depannya. Pak SBY dengan pengalaman 2 periode di pemerintahan tentu memiliki modal pengalaman penting yang bisa dibagi dengan Pak Prabowo. Ada banyak success story termasuk dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi kami menilai, memandangnya seperti itu. Saya ingin terjebak pada insinuasi yang seperti tadi disampaikan oleh
Prof. Ikrar maupun peneliti dari BRIN sebelumnya. Jadi Demokrat saat ini sedang dalam tanda kutip ya, tidak merasa sedang dimanfaatkan oleh Pak Prabowo, apakah itu sebagai plan B-nya, apakah itu sebagai backup skenario-nya, kalau nanti ternyata Jokowi terlalu mendominasi pemerintahan Prabowo Gibran? Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini benar-benar dibangun di atas asas mutual trust, atas asas saling kepercayaan, transparansi, dan sebagainya. Jadi segala sesuatunya pasti dikomunikasikan antar pimpinan partai politik, tak hanya dengan Demokrat, tentu juga dengan pimpinan partai politik lainnya, termasuk dengan Partai Golkar, PAN, dan partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Itu salah satu tradisi yang dibangun oleh Pak Prabowo yang pada berbagai kesempatan juga disampaikan oleh Mas Ketum AHY. Karenanya asas mutual trust ini kami yakini betul ini yang akan dijaga dan dijunjung tinggi oleh Pak Prabowo, sehingga soliditas di Koalisi Indonesia Maju ini benar-benar terjaga antara masing-masing partai koalisi yang menjadi anggotanya. Apakah soliditas di Koalisi Indonesia Maju akan tetap terjaga di saat pemerintahan Prabowo Gibran nanti sudah mulai terlaksana? Kami akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Baik, Bang Daniel, Pak Kamhar, dan juga Prof. Ikrar, kita lanjutkan kembali. Jadi Bang Daniel, apakah nanti ketika Pak Prabowo sudah memerintah ya bersama dengan Gibran, kalau seandainya ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu, apakah akan mudah untuk dalam tanda kutip disetir oleh Pak Jokowi sebagai orang yang katanya sudah berjasa dalam proses pemilu 2024 untuk pasangan Prabowo Gibran? Ini menjadi kekhawatiran sebagian publik, Bang Daniel. Pak Prabowo akan terus disetir oleh Pak Jokowi. Mbak Zilvia, Pak Prabowo terbukti orang yang menghormati demokrasi. Even beliau adalah mantan militer. Ketika beliau berhenti menjadi perwira, pilihan yang beliau lakukan ketika ingin masuk dan berkompetisi dalam kepemimpinan Indonesia, beliau mendirikan partai politik. Dan kemudian paham betul bahwasannya partai politik adalah alat demokrasi, dan paham betul bahwasannya beliau akan banyak berdialektika dengan semua pihak. Artinya apa? Artinya ketika Pak Prabowo menjadi presiden, beliau akan sangat terbuka dengan usulan, dengan masukan, dengan saran dari semua pihak. Bahkan dari Prof. Ikrar, dari Mbak Zilvia, semuanya tentu akan didengarkan sebagai masukan, sebagai saran. Apalagi dari Pak Jokowi, apalagi dari Pak SBY, apalagi dari Ibu Megawati, yang memang punya pengalaman panjang sebagai presiden. Yang artinya beliau-beliau punya pemahaman yang lebih mendalam tentang kepemimpinan sebagai presiden, apa tantangannya dan sebagainya. Nah, tentu suara semua pihak, termasuk tadi saya sebutkan dari Pak Jokowi, dari Pak SBY, dari Bu Megawati, semuanya akan didengarkan, Mbak. Oke. Prof. Ikrar, kenapa harus ke SBY ya Pak Prabowo? Kan ini sampai 2 kali setelah pemilu. Kalau menurut Bang Daniel ya memang karena pertemuan biasa saja, ingin banyak belajar dari Pak SBY. Tapi kalau yang Anda baca, apakah ada maksud tertentu di balik itu? Karena 2 kali yang ditemui itu adalah Pak SBY. Kenapa harus Pak SBY? Iya betul ya, kalau kita lihat ya silaturahmi yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu tidak kepada ketua partai-partai politik yang lain ya, tapi lebih intens kepada Pak SBY ya. Bukan cuma karena mereka berdua adalah mantan militer ya, tapi pasti ada intensi yang lain ya. Karena biar bagaimanapun Pak Prabowo sudah melihat ya bahwa Presiden Jokowi ini bukan orang yang kemudian akan boleh dikatakan pensiun dari politik gitu kan. Dan kita juga tahu langkah-langkah Jokowi ya selama ini, misalnya untuk kemudian menjadi jembatan, kemudian juga menitipkan orang dan sebagainya akan masuk kabinet, itu tentunya adalah suatu upaya untuk juga mempengaruhi siapa yang ada di dalam kabinet
mendatang ya, kabinet Prabowo Gibran gitu. Dan ini yang tentunya juga sudah dicium atau tercium oleh Pak Prabowo Subianto ya, termasuk juga teman-teman dari Gerindra yang sudah melihat kok jadi aneh ya, maksudnya kok partai di dalam koalisi sendiri kok bisa terjadi seperti ini ya, walaupun memang Bung Daniel mungkin tidak akan mengungkapkan hal semacam itu, tapi berapa komentar dari teman Gerindra juga muncul ke permukaan ya. Dan ini yang kemudian makanya ini terus terang ya, ini Pak Prabowo ini memegang kepemimpinan yang sangat rumit nantinya. Kenapa demikian? Karena ada 2 mantan presiden juga yang akan berupaya untuk kemudian ikut cawe-cawe di dalam mempengaruhi jalannya pemerintahan yang akan datang. Dan karena itu saya mengatakan berkali-kali ya, Pak Prabowo itu harus menunjukkan independensinya, bahwa dia bukan orang yang kemudian menjadi kaki tangan ataupun masih tetap dianggap sebagai Menteri Pertahanan atau menjadi orang yang harus berterima kasih pada orang lain ya. Karena terus terang ya, Jokowi itu mendukung Prabowo Gibran itu bukan karena Prabowo-nya ya, Pak Prabowo ansih, tapi itu karena anaknya ada di situ. Dan biar bagaimanapun Jokowi punya kepentingan untuk tetap memantau bagaimana nasib anaknya di dalam kabinet itu. Makanya jangan heran kalau kemudian Jokowi untuk dari sekarang aja udah cawe-cawe mengenai menjadi jembatan lah, kemudian nanti ya. Tadi Anda sebut ada 2 mantan presiden nanti yang akan cawe-cawe di pemerintahan Prabowo Gibran, ada Pak Jokowi dan Pak SBY. Kalau cawe-cawenya Pak SBY itu bakal seperti apa ya, Prof. Ikrar? Kalau Pak SBY tentunya akan jauh lebih lebih baik lah, lebih lembut lah. Kenapa demikian? Karena saya tidak melihat beliau itu adalah orang yang juga ikut berupaya untuk campur tangan di dalam suatu keputusan di dalam kabinet ya, kecuali dalam mengungkapkan waktu itu karena kebetulan Jokowi bukan bagian dari penerus dari SBY, makanya Pak SBY cuma membuat satu pernyataan politik di dalam dirinya sendiri, tapi tidak berupaya untuk masuk ke dalam pemerintahan itu sendiri ya. Tapi kalau sekarang tentunya Pak SBY ini tentunya akan bisa menjadi pendamping ya, pendamping dari Pak Prabowo untuk kemudian melihat kira-kira kemana arah dari kabinet ini ya, khususnya kemana kira-kira Jokowi ini akan melangkah. Karena biar bagaimanapun saya melihat Jokowi tidak akan pensiun pulang ke Solo kemudian katanya duduk enak di Solo. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit isu-isu yang mengatakan bahwa beliau akan mengambil alih Partai Golkar setelah hasil pemilu ini selesai begitu. Oke, baik Pak Kamhar. Jadi analisa Prof. Ikrar tadi Pak Jokowi tidak akan pensiun begitu saja pulang ke Solo, makanya butuh Pak SBY untuk mendampingi Prabowo nanti di pemerintahannya. Bagaimana tanggapan Demokrat soal ini? Terima kasih. Kami menilai bahwa Pak Prabowo ini punya leadership atau kepemimpinan yang kuat. Pak Prabowo ini adalah pribadi yang cerdas dan punya komitmen yang kuat terhadap kecintaan terhadap tanah air, untuk membangun bangsa dan negara ini, terhadap rakyat, dan komitmen terhadap demokrasi. Ketika beliau masuk ke pentas politik, beliau memilih langkah-langkah yang demokratis dengan membangun partai politik sebagai pilar demokrasi sekaligus saluran kepemimpinan. Dan Partai Demokrat itu sudah berkali-kali bersama Pak Prabowo dalam kontestasi kepemimpinan nasional, karenanya kami yakini betul, kami tahu betul tentang kualitas dan komitmen beliau terhadap bangsa dan negara, dan komitmen beliau untuk menjaga kepemimpinan ke depan itu sesuai dengan platform yang telah disusun bersama. Dan kami menilai bahwa Pak SBY itu bukanlah pribadi yang suka cawe-cawe ya. Pak SBY itu adalah pribadi yang taat asas, dan bahkan di partai politik pun ketika kepemimpinan telah ada di Mas Ketum AHY, beliau berkali-kali menegaskan tidak boleh ada matahari kembar, bahwa ketum saat ini adalah Mas AHY, dan ini yang menjadi ciri atau karakter Pak SBY. Namun kalau Pak Prabowo kemudian meminta pandangan, tanggapan, saya yakini, saya percaya betul pasti Pak SBY akan dengan senang hati memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan, termasuk tadi yang disampaikan bagaimana legasi kepemimpinan di masa Pak SBY bisa dilanjutkan, bahkan ditingkatkan di masa
pemerintahan Pak Prabowo ini. Termasuk Pak Kamhar, kalau Demokrat, Pak SBY ini harus mengambil peran untuk dalam tanda kutip melindungi Pak Prabowo jika ada pihak yang merasa terlalu berhasrat untuk mendominasi, mempengaruhi bagaimana nanti pengambilan keputusan di pemerintahan Prabowo Gibran. Pak SBY, Demokrat siap untuk menjadi bentengnya Pak Prabowo? Kami berbaik sangka bahwa pemerintahan ke depan itu akan jauh lebih harmonis relasinya satu dengan yang lain, apalagi semua juga setuju dengan Pak Prabowo sebagai pemimpin kita, pemimpin semua yang tentu bisa menjadi perekat di antara semua, yang bisa menjembatani semuanya, semua elemen kepemimpinan yang ada, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan ke depan itu betul-betul bisa dijalankan secara akseleratif oleh pemerintahan Pak Prabowo. Ada banyak kekuatan, ada banyak elemen yang siap berada di barisan di belakang Pak Prabowo. Baik, kalau begitu kita akan lihat bagaimana nanti kelanjutannya. Terima kasih Bang Daniel, Prof. Ikrar, dan juga Pak Kamhar sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.